Halo teman-teman, jadi di sini kami dari kelompok 3 akan membahas materi yang berkaitan dengan perekonomian 3 sektor. Jadi apa sih perekonomian 3 sektor itu? Perekonomian 3 sektor merupakan sebuah konsep yang menjelaskan bagaimana kegiatan ekonomi di suatu negara itu dibagi menjadi 3 bagian utama, yaitu rumah tangga, perusahaan, dan pemerintah. Masing-masing sektor atau agen ini itu memiliki peran yang berbeda-beda, namun saling berkaitan dan terhubung untuk menciptakan kegiatan ekonomi yang berjalan dengan lancar. Setiap sektor itu punya peran yang sangat penting dalam menciptakan perekonomian yang berkembang dan terus maju. Nah, peran-peran dari setiap agen dan sektor ini akan dibahas di bagian selanjutnya ya. Selanjutnya yaitu peran agen-agen perekonomian 3 sektor. Nah, siapa aja sih agen-agen utama dalam perekonomian 3 sektor itu? Dalam perekonomian 3 sektor terdapat 3 agen utama, yaitu rumah tangga, perusahaan, dan pemerintah. Nah, peran 3 agen utama dalam perekonomian 3 sektor yaitu sebagai berikut. Yang pertama yaitu rumah tangga. Rumah tangga berperan menjadi konsumen utama dalam perekonomian 3 sektor, menyediakan tenaga kerja, serta menjadi investor di bank dan pasar modal. Yang kedua yaitu perusahaan. Perusahaan berperan untuk memproduksi barang dan jasa yang dibutuhkan oleh rumah tangga dan pemerintah, mempekerjakan tenaga kerja, serta melakukan investasi untuk meningkatkan produktivitas perusahaan. Agen terakhir yaitu pemerintah. Pemerintah berperan untuk mengatur dan mengendalikan perekonomian melalui kebijakan moneter dan kebijakan fiskal, mengalokasikan dana untuk perbaikan pembangunan infrastruktur, pendidikan, kesehatan, dan layanan publik. Selain itu, pemerintah juga berperan dalam pemungutan pajak dari rumah tangga dan perusahaan untuk pengeluaran publik dan retribusi pendapatan. Berikutnya adalah sirkulasi pendapatan ekonomi 3 sektor. Pada pasar faktor produksi, rumah tangga konsumen memberikan faktor produksi kepada produsen, sehingga produsen memberikan kompensasi yang nantinya menjadi pendapatan rumah tangga konsumen. Kemudian pada pasar barang, produsen akan menjual barang dan jasa kepada rumah tangga konsumen, dan pembayaran dari konsumen akan menjadi pendapatan produsen. Rumah tangga konsumen dan produsen akan membayar pajak kepada pemerintah. Sebagai gantinya pemerintah akan memberikan subsidi kepada rumah tangga konsumen dan produsen. Nah, kemudian kita akan membahas mengenai pengeluaran pemerintah. Pengeluaran pemerintah terdiri dari 2 jenis, yaitu pengeluaran rutin dan pengeluaran pembangunan. Pengeluaran rutin dapat berupa belanja pegawai, belanja barang, pembayaran bunga hutang, subsidi, dan lain-lain. Sementara pengeluaran pembangunan dapat berupa pembiayaan pembangunan, entah itu pembiayaan infrastruktur, fasilitas kesehatan, dan lain sebagainya. Kemudian ada pembiayaan proyek. Penentu pengeluaran pemerintah itu ada 3. Yang pertama, proyeksi jumlah pajak yang diterima. Ketika jumlah pajak yang diterima itu besar, maka pemerintah pun akan memperbesar pengeluarannya. Kemudian yang kedua, tujuan-tujuan ekonomi yang ingin dicapai. Tujuan penting pemerintah antara lain adalah mengatasi masalah pengangguran, menghindari inflasi, dan mempercepat pembangunan ekonomi, baik itu dalam jangka pendek maupun jangka panjang. Kemudian yang ketiga, pertimbangan politik dan keamanan. Ketika kondisi politik negara tersebut sudah aman, maka pemerintah pun akan mengurangi jumlah pengeluarannya. Adapun fungsi pengeluaran pemerintah dapat dilihat melalui penjelasan berikut. Berikut gambar fungsinya. Ada 2 pendekatan yang bisa diterapkan untuk mencari keseimbangan dalam perekonomian 3 sektor, yaitu pendekatan agregat demand agregat supply dan pendekatan suntikan bocoran. Pada pendekatan agregat demand agregat supply, keseimbangan ekonomi tercapai ketika Y atau pendapatan nasional sama dengan konsumsi ditambah dengan investasi ditambah dengan pengeluaran pemerintah. Diketahui C sama dengan 200 ditambah 0,75 YD, I sama dengan 10, G sama dengan 50, dan T sama dengan 100. Langkah pertama yang dilakukan adalah mencari fungsi konsumsi setelah pajak. C sama dengan 200 ditambah 0,75 YD. Substitusi YD dengan Y-100, maka C sama dengan 200 tambah 0,75 Y min 75. 75 diperoleh dari 0,75 dikali 100, maka C sama dengan 125 ditambah 0,75 Y. Langkah selanjutnya adalah mencari equilibrium. Y sama dengan C ditambah I ditambah G. Sesuai dengan rumus tadi, maka Y sama dengan 125 ditambah 0,75 Y ditambah 100 ditambah 50. Sama dengan 275 ditambah 0,75 Y. Pindah ke ruas kiri, maka Y min 0,75 Y sama dengan 275. 0,25 Y sama dengan 275. Y sama dengan 275 dibagi 0,25 dan hasilnya adalah 1100. Pada pendekatan suntikan bocoran, keseimbangan ekonomi tercapai ketika jumlah suntikan yaitu S atau tabungan ditambah dengan T atau pajak sama dengan jumlah kebocoran, yaitu I atau investasi ditambah dengan G atau pengeluaran pemerintah. Ketika suntikan lebih besar dibandingkan bocoran, maka ada kelebihan aliran dana dalam perekonomian dan begitu pula sebaliknya. Masih menggunakan contoh kasus yang sama,
Langkah pertama yang dilakukan adalah mencari fungsi S dengan membalik fungsi C. Maka diperoleh S sama dengan min 200 ditambah 0,25 YD. Selanjutnya, mencari fungsi tabungan setelah pajak dengan menggunakan cara yang sama. Substitusi YD dengan Y min 100, maka S sama dengan min 200 plus 0,25 Y min 25. Selanjutnya dalam mencari Y, S plus T sama dengan I plus G. Min 225 plus 0,25 Y ditambah 100 sama dengan 100 ditambah 50. Min 125 ditambah 0,25 Y sama dengan 150. 0,25 Y sama dengan 275, yang berarti Y sama dengan 1100. Selanjutnya adalah contoh kurva dalam keseimbangan perekonomian 3 sektor. Di sini kami menggunakan contoh soal untuk memudahkan memahami kurva keseimbangan ini. Kurva dapat digambarkan dalam grafik dengan sumbu X yang mewakili pendapatan nasional atau dilambangkan dengan huruf Y, dan sumbu Y yang mewakili pengeluaran agregat atau dapat disebut dengan AE, yang diperoleh dari C plus I plus G, di mana C adalah konsumsi, I adalah investasi, dan G adalah pengeluaran pemerintah. Sedangkan untuk garis yang berwarna merah menunjukkan garis kemungkinan konsumsi untuk sebelum pajak, sedangkan yang biru yang setelah pajak. Sedangkan garis 45 derajat yang dilambangkan dengan Y sama dengan AE adalah kurva keseimbangannya. Mengapa 45 derajat? Ini diibaratkan seperti cermin yang sempurna, di mana setiap kenaikan pendapatan akan diikuti oleh kenaikan pengeluaran yang sama. Dapat dilihat ada titik perpotongan yang terjadi pada garis biru maupun garis merah yang memotong garis 45 derajat. Titik ini menunjukkan total barang dan jasa yang dihasilkan sama persis dengan total nilai barang dan jasa yang dibelanjakan. Titik ini biasa disebut dengan titik keseimbangan. Ini adalah titik di mana semua barang dan jasa yang diproduksi tepat habis terjual.